Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, bagaimana nih kabar kalian semuanya? Semoga dalam keadaan sehat ya. Dalam video kali ini, kita akan mendengarkan kisah dari Nabi Solih dan kaum Tsamud. Nah, bagaimana kisahnya? Simak video ini sampai habis ya. Nabi Solih adalah keturunan dari Nabi Nuh alaihissalam. Nabi Solih adalah putra dari Ubaid bin Asif bin Samud bin Amir. Nabi Solih terkenal dengan kejujuran dan kebaikannya. Ia berdakwah kepada kaum Samud di wilayah Hijr atau di sekitar Madinah. Kaum Samud hidup di bekas reruntuhan kaum Ad. Kaum Ad adalah kaum Nabi Hud alaihissalam yang musnah karena keingkarannya. Wilayah mereka dikenal dengan sebutan Madain Solih atau kota Solih, yang dimana di kota tersebut kaum Samud memiliki harta yang melimpah, mahir berternak dan bercocok tanam. Selain itu, pandai dan memiliki fisik tangguh, serta mampu membuat rumah megah dengan melubangi gunung. Sebelum menjadi nabi, Solih alaihissalam terkenal dengan kejujuran dan kebaikannya. Kemudian, Allah menyuruh Nabi Solih alaihissalam berdakwah kepada kaumnya, seperti dalam firman Allah yang artinya, Dan kepada Tsamud, kami utus saudara mereka Solih. Solih pun berkata, "Hai kaumku, sembahlah Allah, sekali-kali tidak ada bagimu Tuhan selain Dia. Dia telah menciptakan kamu dari bumi dan menjadikan kamu pemakmurnya. Karena itu mohonlah ampun kepadanya, kemudian bertaubatlah kepadanya. Sesungguhnya Tuhanku amat dekat, lagi memperkenankan doa hambanya." Quran Surat Hud ayat 61. Kaum Nabi Solih pun berkata, Hai Solih, sesungguhnya kamu sebelum ini adalah seorang di antara kami yang kami harapkan. Apakah kamu melarang kami untuk menyembah apa yang disembah oleh bapak-bapak kami? Dan sesungguhnya kami betul-betul dalam keraguan yang menggelisahkan terhadap agama yang kamu serukan kepada kami. Quran Surat Hud ayat 62. Demikianlah kaum Nabi Solih merasa bingung di hadapan kebenaran. Mereka mengira bahwa Nabi Solih tersihir. Mereka meminta kepadanya agar didatangkan mukjizat yang membuktikan bahwa ia memang utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Solih pun berkata kepada kaumnya, "Hai kaumku, inilah unta betina dari Allah sebagai mukjizat yang menunjukkan kebenaran untukmu. Sebab itu, biarkanlah dia makan di bumi Allah dan janganlah kamu mengganggunya dengan gangguan apapun yang akan menyebabkan kamu ditimpa azab yang dekat." Quran Surat Hud ayat 64. Diriwayatkan bahwa batu gunung pada suatu hari terpecah dan keluar unta. Unta lahir melalui cara yang tidak umum. Unta ini merupakan mukjizat dengan sebutan Naqatullah atau yang artinya unta Allah. Itu berarti bahwa unta tersebut bukan unta biasa, namun merupakan mukjizat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mula-mula kaum Samud sangat terkejut. Berimanlah beberapa orang di antara mereka, namun sebagian besar tetap berada dalam kekafiran. Kebencian terhadap Nabi Solih berubah menjadi kebencian kepada unta itu. Mulailah mereka berbuat persekongkolan untuk melawan unta itu. Tokoh mereka pun berkata, Kita harus melenyapkan Solih dari jalan kita. Kita harus membunuh untanya dan setelah itu kita akan membunuh Solih. Lalu ada 9 laki-laki menyerang unta itu. Akhirnya
unta itu terkubur. Allah pun mengisahkan, Maka mereka memanggil kawannya, lalu kawannya menangkap unta itu dan membunuhnya. Quran Surat Al-Qamar ayat 29. Nabi Solih mengetahui apa yang terjadi. Lalu, dengan gagah berani, beliau pun marah menemui kaumnya. Solih tetap berseru bahwa mereka harus beriman kepada Allah dan takut kepada azabnya. Namun, kaum Samud tetap menantang. Kalaulah azab Allah itu ada, maka datangkanlah. Seru salah satu orang dari kaum Samud. Lalu, setelah itu Nabi Soleh pun berkata, bersukarialah kamu sekalian di rumahmu selama 3 hari. Itu adalah janji yang tidak dapat didustakan. Quran Surat Hud ayat 65. Setelah itu, Nabi Soleh pun meninggalkan kaumnya. Kemudian, datanglah janji Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menghancurkan mereka setelah 3 hari. Maka, pada hari keempat, ada teriakan yang keras yang menghancurkan gunung dan membinasakan apa saja yang ada. Kemudian, bumi pun bergoncang dan Allah pun berfirman, Alangkah dahsyatnya azabku dan ancaman-ancamanku. Sesungguhnya kami menimpakan atas mereka suatu suara yang keras mengunturkan, maka jadilah mereka seperti rumput-rumput kering yang dikumpulkan oleh yang punya kandang binatang. Quran Surat Al-Qamar ayat 30 hingga 31. Lalu Allah pun berfirman, Karena itu mereka ditempa gempa, maka jadilah mereka mayat-mayat yang berkelimpangan di tempat tinggal mereka. Quran Surat Al-A'raf ayat 78. Itulah tadi kisah dari Nabi Solih dan kaum Samud, yang dimana terdapat sejumlah hikmah yang dapat dipelajari. Hikmah yang pertama, Allah menunjukkan kekuasaannya melalui mukjizat unta betina kepada Nabi Solih. Hikmah yang kedua, orang-orang yang melanggar perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mendapatkan azab yang nyata. Dan berhala-berhala yang semula disembah kaum Samud tak dapat menolong mereka saat azab Allah datang. Hikmah yang ketiga yang dapat kita pelajari dari kisah Nabi Solih adalah Allah juga memberikan waktu kepada kaum Samud untuk bertaubat, mulai dari perintah Nabi Solih, kemunculan unta betina, lalu setelah pembunuhan unta tersebut. Namun, ketika azab datang, taubat sudah tidak berarti di sisi Allah lagi. Itulah tadi kisah dari Nabi Solih dan kaum Samud. Semoga kisah ini bermanfaat dan dapat kita pelajari di dalam hidup kita. Sekian, maaf jika saya memiliki banyak salah kata dalam penyampaian kisah Nabi Solih dan kaum Samud. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.